Ketika Bapak Ibu login ke platform rapor pendidikan, jadi memang dulu setelah launching rapor pendidikan ini memang PAUD itu karena tidak mengikuti asesmen nasional, PAUD ini tidak memiliki laporan sama seperti jenjang dasar dan menengah. Nah, tapi kali ini Bapak Ibu jika ingin mengunduh lembar PBD, kami sarankan agar Bapak Ibu dapat login ke platform rapor pendidikan, lalu Bapak Ibu masuk ke tindak lanjut. Di sini ada fitur tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa klik indikator rapor pendidikan di sini. Nah, apa sih yang dapat kita lihat dari indikator rapor pendidikan? Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada indikator untuk PAUD, indikator dimensi D dan E, sebagai transformasi sekolah menuju PAUD berkualitas. Bapak Ibu bisa baca, di sini banyak penjelasan mengenai indikator-indikatornya Bapak Ibu, ada sekitar 20 halaman. Nah, lalu di bagian bawahnya Bapak Ibu unduh lembar PBD. Nah, lembar PBD-nya itu seperti apa sih? Nah, lembar PBD-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi pertama-tama Bapak Ibu mohon dibaca dulu, dibaca aku ini, jadi di sini terlihat jelas penjelasannya. Nah, lalu untuk melakukan PBD itu, untuk PAUD itu ada 4 lembar yang harus diisi Bapak Ibu. Nah, jadi ada 4 lembar. Yang pertama adalah evaluasi diri. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke evaluasi diri. Nah, Bapak Ibu juga bisa baca dulu apa sih yang perlu dipahami tentang evaluasi diri. Nah, lalu ini ada tabel indikatornya. Nah, lalu Bapak Ibu kalau scroll ke bawah, ini adalah tabel evaluasi diri ini jadi bertujuan membantu satuan PAUD untuk melakukan evaluasi diri. Jadi satuan PAUD itu mengisi sendiri karena satuan PAUD tidak mengikuti asesmen nasional ini, Bapak Ibu. Jadi lembar ini harus diisi sejujur-jujurnya Bapak Ibu. Jadi sejujur-jujurnya, serela-relanya gitu, sesuai dengan kondisi satuan PAUD. Jadi di sini itu Bapak Ibu di setiap indikator ini Bapak Ibu tuh bisa melihat. Jadi di sini ada penjelasannya, apakah bisa memilih lebih dari satu atau tidak. Nah, ini saya kasih contoh Bapak Ibu untuk indikator D1. Jadi kita isi di sini, nanti akan terlihat Bapak Ibu. Kalau misalkan hanya ada 2 yang terisi, maka dia hasil evaluasinya perlu pengembangan. Nah, lalu kalau kita isi lagi, ini nanti kondusif. Nah, atau kalau terisi semuanya, maka akan prima. Nah, oke. Lalu nanti diisi sampai bawah, Bapak Ibu. Jadi ini agak lumayan panjang, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat bahwa ini apakah nanti diisinya hanya 1, di sini ada penjelasannya. Jadi untuk setiap indikator ini nanti akan ada penjelasannya apakah Bapak Ibu bisa mengisi lebih dari 1, ataukah hanya diisi 1, Bapak Ibu. Jadi ini masih ada, masih terus ke bawah sampai elemen yang di bawah. Ini indikator dimensi E. Nah, jadi Bapak Ibu untuk lembar evaluasi diri ini, Bapak Ibu harus mengisinya sampai selesai, Bapak Ibu. Jadi ini sampai ada halaman di baris 212, Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu tidak mengisi dengan lengkap, maka nanti di lembar 2 ini datanya tidak akan masuk, Bapak Ibu. Jadi dari lembar 1 evaluasi diri ini akan otomatis masuk ke dalam lembar 2, identifikasi. Nah, kalau untuk tadi ini ada 4 prioritas, memang ini adalah prioritas dari PAUD, jadi ini merupakan fokus perencanaan yang disarankan untuk dijadikan indikator prioritas Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang berwarna merah ini adalah tadi yang Bapak Ibu nilai sesuai dengan evaluasi diri. Jadi tadi ada warnanya merah tergantung dengan capaiannya. Ini ada warnanya biru, hijau, dan biru. Nah, lalu dari sini ini agak mirip dengan untuk lembar PBD untuk dasaran menengah.
Nah, jadi 4 ini disarankan untuk masuk. Berapa banyak sih yang boleh dipilih? Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kita sesuaikan lagi dengan sumber daya di satuan PAUD. Nah, jadi sebetulnya boleh lebih dari 4, jadi maksimal sebetulnya 5, tapi jika sumber dayanya memang sudah baik, boleh dipilih lebih dari 5, akan tetapi jangan lebih dari 10 Bapak Ibu. Jadi difokuskan dulu kepada mungkin kita buat 5 gitu Bapak Ibu, kita tambahkan. Oh, menurut Bapak Ibu mungkin ini kalau di lembar PBD PAUD ini tidak diurutkan sesuai seperti algoritma seperti tadi di Dasman Bapak Ibu. Jadi ini tidak diurutkan berdasarkan skor atau apa. Jadi Bapak Ibu bisa pilih. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa pilih, Bapak Ibu tambahkan ke dalam sini gitu. Nah, lalu kita lanjut Bapak Ibu setelah memilih fokus perencanaannya apa. Jadi kalau untuk memilih fokus perencanaan di sini tidak bisa copy paste Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pilih, ini ada drop down. Nah, Bapak Ibu klik, terus Bapak Ibu sesuaikan dengan di tabel 3. Nah, lalu kita masuk ke lembar berikutnya. Nah, di sini tadi kan ada 4 indikator prioritas Bapak Ibu. Nah, ini ada diberikan akar masalahnya apa gitu. Nah, lalu di sini ada dari akar masalah itu apa saja sih kegiatan benahinya gitu. Jadi ini ada pilihannya di sini yang Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam tabel yang disediakan Bapak Ibu. Jadi tadi ada selanjutnya di lembar ini Bapak Ibu bisa copy paste dari lembar identifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste. Bapak Ibu pindahkan ke dalam sini, ke dalam tabel 7 ini, diidentifikasi, lalu refleksinya akar masalahnya apa. Nah, untuk D1 tadi Bapak Ibu bisa lihat di tabel di atasnya Bapak Ibu. D1 itu akar masalahnya kira-kira apa ya? Nah, di sini ada akar masalahnya. Satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan, bisa copy paste juga akar masalahnya di sini Bapak Ibu. Bisa dipindahkan. Nah, lalu untuk benahinya. Nah, benahi itu tadi ada kolom di atas Bapak Ibu. Kalau satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran itu, benahinya tuh seperti apa. Nah, nanti kegiatan benahinya Bapak Ibu bisa pilih. Apakah menurut Bapak Ibu, kegiatan benahinya ini lebih cocok yang mana Bapak Ibu? Jadi misalkan Bapak Ibu pilih kegiatan benahinya itu yang bagian atas, kegiatan belajar bersama untuk penguatan kualitas perencanaan pembelajaran. Nah, lalu kegiatan RKS-nya apa? Nah, ini nanti akan dipindahkan ke sini Bapak Ibu, ke lembar 4. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa copy, benahi dan kegiatan RKS-nya apa. Lalu Bapak Ibu pindahkan di sini penyusunan dokumen perencanaan, lalu deskripsi rincian belanjanya itu apa yang dibutuhkan. Jadi misalkan butuh kertas untuk dokumen perencanaan pembelajaran, lalu Bapak Ibu butuh kertas 5 rim, lalu totalnya 500.000. Lalu ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu untuk item-item yang lain yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan tenaga pendidik di sekolah Bapak Ibu. Jadi bisa berdiskusi mengenai apa ya yang bisa dibenahi gitu dari indikator prioritas di sini Bapak Ibu yang nanti bisa dimasukkan ke dalam rancangan RKAS. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PAUD ini Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah unduh di platform rapor pendidikan, lalu diisi lembar evaluasi diri, lalu jangan lupa file ini disimpan Bapak Ibu, untuk yang Dasman juga jangan lupa file ini disimpan, lalu nanti diterapkan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk lembar ini, untuk yang PAUD, khusus untuk PAUD, bisa diunduh di PAUDpedia Bapak Ibu. Begitu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi untuk Dasman dan PAUD. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Riri